semuanya, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Latsar CPNS BRIN tahun 2022. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, istilah yang mungkin telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, belum tentu kita sebagai warga negara Indonesia telah memahami dan mengimplementasikannya dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan definisinya, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga bernegara. Sementara itu, bela negara merupakan sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara yang dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan, yakni setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres nomor 28 tahun 2006. Nah, agar kita lebih memahami wawasan kebangsaan dan pengamalan bela negara dalam kehidupan sehari-hari, kami dari kelompok 3 Angkatan 1 Latsar CPNS BRIN tahun 2022 telah mewawancarai berbagai narasumber yang berasal dari generasi muda, profesi satuan pengaman, dan pakar di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Untuk selanjutnya, mari kita simak podcast berikut. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Kak Rafli Putra Adam. Iya. Generasi muda. Oke, Kak Rafli, saya pengen tahu sih gimana pandangan Kak Rafli terhadap negara Indonesia. Negara Indonesia itu menurut Kak Rafli seperti apa sih? Kalau menurut saya negara Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Ya, perkiraan ada 17.000 pulau. Terus ada beraneka ragam. Yang pertama itu ada agama, ras, dan adat istiadatnya. Di situ mempunyai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi persatuan dan kesatuan. Yang mempererat persatuan dan kesatuan ya, mempersatukan keragaman itu. Jadi menurut generasi muda sekarang lebih melihat perwakilan Kak Rafli itu perwakilan generasi muda lebih melihat Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya ya, yang dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus menurut Kak Rafli, sekarang aku mau tanya tentang bela negara. Menurut Kak Rafli, bela negara itu apa sih? Kalau menurut saya, bela negara itu kayak sikap perilaku warga negara Indonesia ya. yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus Kak Rafli cinta terhadap NKRI? Alhamdulillah Cinta banget ya. Cinta Berarti banget. siap dong untuk bela negara. Siap. Sekarang mau nanya lagi nih. Tadi kan siap dong untuk bela negara. Siap. Sekarang bela negara apa yang sudah Kak Rafli lakukan sih untuk Indonesia? Ya, salah satu contohnya kayak memakai baju dalam negeri. Oh, baju buatan Indonesia. Iya. Seperti apa baju itu? Seperti kayak baju batik. Baju batik. Ya. Kapan sih Kak Rafli pakai batik itu? Kapan? Biasanya sih kalau sekolah setiap hari Kamis sama di acara penting biasanya. Oh, acara penting. Di sekolah lumayan sering dong ya berarti. Iya. Pakai batik dan acara-acara penting gitu. Kenapa di acara penting itu Kak Rafli menggunakan batik? Karena gimana ya, bagus buatan Indonesia batiknya itu. Iya. Apalagi dari Jawa gitu, ukiran-ukirannya bagus. Iya.
Terus kalian Kak Rafli juga memperkenalkan ya? Iya, dikenalin ke warga, ke orang-orang. Iya. Atau lebihnya lagi di situ kalau ada warga asing, iya, lihat Kak Rafli pakai batik itu cakep. Pasti. Oke, terima kasih Kak Rafli. Iya, sama-sama. Jadi tahu gimana pandangan generasi muda terhadap Indonesia dan bagaimana aksi bela negara yang dilakukan oleh Kak Rafli. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Pak Jun selaku Satpam di Universitas Borneo Tarakan. Kita akan bertanya sedikit mengenai apa itu sikap bela negara ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Jun ya. Jadi saya ada jawaban dari Pak Jun yang meyakinkan. Oke, kita mulai Pak Jun. Pertanyaannya simpel ya Pak Jun ya. Nah, ini kan kita membahas tentang konten bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya ada beberapa isu. Apa sih yang Bapak bisa gambarkan tentang negara Indonesia ini? Terima kasih atas pertanyaannya dan menjawab sebagaimana mestinya yang saya ketahui bahwa bela negara adalah kewajiban semua warga negara. Dalam hal ini lingkup kecil lah kita ini karena tidak terkait langsung dengan sebagai aparat TNI atau Polri. Tapi minimal kita bertanggung jawab kepada bela negara. Nah, apa artinya bela negara secara ini? Di mana kita bekerja itu lingkup itulah yang kita membantu program bela negara menyambut. Jadi bela negara lebih ke membantu program ya pemerintah dalam hal punya keamanan dan ketertiban negara ini dalam kondisi kondusif. Kalau untuk ini Pak, aksi bela negara yang sudah pernah Bapak lakukan apa ya? Ya tentunya salah satu membantu dalam hal bencana segala macam itu, membantu kondisi yang perlu bantuan secara ini sukarela adalah bentuk daripada apa yang pernah saya lakukan di dalam membantu dalam hal bela negara itu. Oke, mungkin bisa sedikit memberi kalimat motivasi Pak terkait dengan bela negara. Oke. Ya tentunya kita sebagai masyarakat dan abdi negara, masyarakat yang dibutuhkan dalam menjaga situasi dan kondisi negara, tentunya kita harus bisa berbuat paling terkecil pun apa yang ada di sekitar kita. Kalau itu melanggar aturan negara ya kita coba pelan-pelan memberikan arahan karena kita tidak bisa frontal karena masyarakat sekarang juga beda dalam hal ini. Saya rasa itulah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik mendukung adanya kedamaian di antara warga negara kita. Oke, jadi konsep bela negara ini menjaga persatuan kesatuan kesatuan Satpam ya. Ya mungkin itu sedikit ulasan singkat dari Pak Jun ya selaku Satpam di Universitas Borneo Tarakan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian. Ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang oke banget. Nah, namanya itu Pak Astangka. Jadi Pak Astangka ini adalah seorang peneliti ahli muda dari organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora dan dari Pusat Riset Pendidikan. Jadi kali ini saya mau nanya-nanya nih sama Pak Astangka tentang konten podcast kita kali ini, yaitu bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung aja nih Pak Astangka, menurut Anda ya, menurut Pak Astangka nih, Indonesia itu negaranya seperti apa sih dalam pandangan Anda gitu? Ya, ini terima kasih atas pertanyaan dan ini menjadi pertanyaan yang menarik ya bagi kita semua ya teman-teman sekalian, ya saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat konteks negara Indonesia adalah negara yang majmuk ya sebagaimana dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya itu bicara konteks negara kita yang majmuk ya kayak sumber daya alam kemudian masyarakatnya kebudayaan nilai-nilai dan itu yang menjadi cerminan kita bicara tentang Indonesia sebagaimana lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah itu menjadi potret kita melihat Indonesia. Oke, jadi dari situ bisa disambungkan nggak ya kira-kira dengan apa ya cara Pak Astangka memandang Indonesia, kemudian jika dikaitkan dengan bela negara dalam kehidupan sehari-hari ini secara filosofis tuh bagaimana ya Pak ya? Maksudnya secara arti harfiahnya gitu. Bela negara tuh seperti apa sih seharusnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menarik sekali ya kalau kita kontekstualisasikan ya bela negara dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali ya langkah-langkah yang harus kita pahami adalah
mengenal dan mengidentifikasi apa pengertian bela negara, itu yang paling penting, karena berangkat dari praktek itu harus penguasaan tentang konsep yang memadai. Jadi unsur-unsur penting dalam bela negara itu salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, upaya-upaya dari indikator cinta tanah air apa yang harus dilakukan ya sebagai masyarakat, sebagai generasi muda atau sebagai warga bangsa adalah mencintai tanah airnya, melindungi tanah airnya. Mungkin kalau dalam konteks perang, bagaimana kita menjaga tanah air dari musuh-musuh kita. Tapi kalau dalam konteks kita sedang damai, bagaimana merawat ya negeri kita, merawat tanaman, merawat air, ya merawat bumi di mana kita dipijak. Disinilah menjadi upaya-upaya yang namanya bela negara secara sederhana. Contoh yang lain seperti apa? Misalnya kita mencintai kebudayaan, menghargai, mengapresiasi ya nilai, tradisi, kebudayaan bangsa. Itu salah satu contoh bagaimana kita mengupayakan yang namanya bela negara dalam konteks kebudayaan. Ya, seperti itu. Wah, baik, menarik ya. Jadi selama ini kan pengertian bela negara itu kan mungkin belum banyak orang yang, apalagi generasi muda ya, belum banyak yang mengenal sebenarnya bela negara itu seperti apa. Cuma kan setelah tadi disampaikan Pak Sangka, ternyata dari hal-hal yang sederhana pun kita sudah mengamalkan apa ya, aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sekarang nih Pak Sangka sendiri ada nggak harapannya ke depannya nih untuk BRIN dan untuk generasi muda Indonesia, terutama generasi milenial dan Z itu? Harapannya apa sih untuk apa ya, mencapai generasi emas Indonesia tahun 2045? Apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus apa ya, diberdayakan dari generasi muda saat ini gitu, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju, lebih maju dan lebih apa ya, memiliki peradaban yang disegani oleh negara-negara lain di dunia. Ya, baik ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kita kalau bicara tentang apa yang menjadi harapan ya, cita-cita kita ya untuk satu lembaga riset ya seperti BRIN, kemudian juga generasi muda, kita kembali kepada prinsip-prinsip kita bernegara. Nah, prinsip-prinsip kita bernegara itu kita kembalikan kepada filosofi kita bernegara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, tujuan kita bernegara sangat jelas ya, mewujudkan satu negara tekad ya, negara yang adil, makmur ya, bersatu ya, itu menjadi satu unsur-unsur mendasar ya harapan kita bersama untuk mewujudkan namanya negara yang berkeadilan, negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang punya visi kebangsaan masa depan. Nah, itu yang menjadi harapan kita bersama ya, sebagaimana di dalam salah satu peraturan perundang-undangan kita ya, itu sangat jelas sekali ya, itu tertuang di dalam undang-undang tentang pengelolaan sumber daya tentang pertahanan dan keamanan, atau secara khusus Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Itu dijelaskan secara eksplisit ya di dalam salah satu pasal 7 ya, secara khusus ya di ayat 3, apa itu nilai dasar bela negara? Salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, bagaimana kita berharap generasi muda dan lembaga ini mencintai tanah air, jangan menjual tanah air. Nah, yang kedua, sadar tentang berbangsa dan bernegara. Nah, itu poin-poin penting yang harus kita jalani. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Oke, Mas Sangka, menarik sekali perbincangan podcast kita kali ini. Ya, semoga harapannya ke depannya kita sebagai generasi muda, peneliti muda di BRIN dan generasi muda Indonesia bisa mengamalkan aksi-aksi bela negara sehingga membuat Indonesia menjadi negara lebih maju dan disegani oleh negara lain. Bela negara adalah kewajiban kita sebagai anak bangsa. Apapun profesi kita, dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, jika itu tentang Indonesia, maka itu tentang kita. Karena itu, mari terapkan bela negara dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Karismamu berkibarlah, bendera negeriku berkibar di luas nuansa.
tunjukkanlah